Mungkin kita buat yang sederhana dulu mengikuti alur Tirta untuk kucingnya. Tirta, Ibu sudah tahu atau sudah paham apa itu Tirta. Yang pertama temukan masalah dulu. Terus setelah itu identifikasi ya. Identifikasi terus buat rencana dari identifikasi itu, kemudian tanggung jawab. Ya sudah luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2 sudah siap nggih? Bapak Anton, masih mati lampu nggih Bapak Anton? Tapi tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bu Heni, tidak ada kendala. Pak Andri, siap ya? Ya. Nanti seperti itu langsung mawon. Nanti ditentukan untuk yang pertama yang jadi coach-nya siapa? Yang pertama coach-nya saya. Terus coach-nya Pak Anton. Pak Andri coach. Ya. Pak Anton? Coach-nya Pak Anton. Ya. Terus Bu Heni observer. Okay. Nah, nanti setelah selesai pelaksana kucing langsung observer menanggapi nggih. Terus yang kedua nanti nyumanggane pun terserah nanti siapa jenengan rolling sendiri. Mungkin itu bisa dimulai ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Andre. Alhamdulillah, pripun kabaripun Pak Anton? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Jadi kita sebenarnya mau ngobrol kira-kira mungkin 15 sampai 20 menitan ke depan nggih. Iya. Jadi apa sih yang jenengan mau ceritakan pada pembicaraan ini Pak Anton? Terima kasih Pak Andre. Jadi saya berterima kasih Pak Andre sudah meluangkan waktu 15 menit untuk saya. Jadi sebenarnya saya itu banyak masalah sebenarnya ini. Nah ini Pak Andre. Akhir-akhir ini saya itu melihat murid-murid saya itu mengalami penurunan gitu loh. Jadi menurut saya sepertinya murid saya itu menjadi tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika bangun ruang khususnya seperti itu Bapak. Jadi kita mau mempersilakan muridnya Pak Anton yang mengalami penurunan karena menjadi tidak bersemangat gitu ya Pak dalam pembelajaran matematika khususnya tentang bangun ruang. Itu nggih Pak Anton? Iya Bapak. Benar sekali Bapak. Jadi saya jadi bingung nih Pak dalam pembelajaran ini anak-anak kan harus memiliki minat belajar. Ya, betul. Jadi agar mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi saya mohon bantuannya, mungkin ada solusi dari Bapak begitu. Oke, siap Pak Anton. Jadi gitu. Waktu kita mungkin hanya sebentar Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Anton sampaikan dari pembicaraan kita ini Pak? Gini Pak. Jadi saya itu pengennya itu membantu anak-anak agar bisa kembali bersemangat gitu loh. Dan dapat memahami dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu agar dapat menumbuhkan semangat dan pemahaman anak-anak dalam pembelajaran, Pak Anton? Iya, Bapak. Jadi jangan sampailah, Pak, mereka kehilangan semangat, terus kemudian menjadi bosan. Dan akhirnya mereka kan menjadi tidak paham dengan materi yang saya sampaikan, gitu loh. Jadi kalau hal itu sampai terjadi, saya merasa ya agak gagal gitu sebagai guru, sebagai menyampaikan materi itu gitu loh Pak. Merasa sia-sia ya ke sekolah. Iya Bapak. Gitu. Dari pengamatan Pak Anton nih ya, kalau membicarakan semangat ataupun pemahaman anak-anak dalam belajar itu yang bagaimana menurut Pak Anton? Ya anak-anak itu yang pemahaman saya itu ya yang bisa memusatkan perhatiannya pada apa yang saya sampaikan. Jadi pada yang mereka diskusikan gitu loh. Dan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Selain itu ketika ada penilaian mereka dapat mengerjakan
sehingga dengan begitu anak-anak kan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Oh, seperti itu, Pak. Jadi bisa memusatkan perhatian dan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan setelah dapat mengerjakan pada waktu yang tepat ya Pak Anton ya. Mengadakan Iya penelitian gitu. atau istilahnya mengerjakan soal ya misalnya seperti itu. Jadi Iya Bapak. menurut Pak Anton idealnya itu seperti apa Pak? Jadi kalau sebenarnya tidak semua anak itu sama ya Bapak ya. Jadi Iya. jadi kalau menurut saya itu ya harusnya itu anak-anak ini memiliki level lah misalnya di antara 0 sampai 10 itu ya 7 atau berapa gitu Pak. Jadi pemahaman awalnya seperti itu. Jadi ya saya inginnya lebih gitu Pak. Jadi mungkin bisa kalau bisa ya 10. Jadi di level yang ideal iya, gitu ya. Iya, idealnya seperti itu. Nah, kalau sekarang misalnya kalau misalnya murid jenengan itu di level 6 gitu ya misalnya. Iya. Pak Anton sendiri ingin melihat ya, paling tidak mereka itu di angka berapa nih yang memusatkan perhatian dan terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan serta dikategorikan dalam memahami tentang bangun ruang gitu Pak Anton. Ya tadi loh Pak, jadi saya itu inginnya itu ya mungkin anak-anak itu sekarang itu di angka 8 gitu loh. Jadi sudah cukup baik gitu Pak. Nah, lalu apa yang menurut Pak Anton bisa lakukan untuk membantu mereka sampai di angka 8 gitu Pak Anton? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bapak. Jadi apa yang bisa saya lakukan agar murid-murid saya ini bisa memusatkan perhatian. Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mampu memahami tentang bangun ruang gitu Bapak. Jadi fokusnya itu ya memusatkan perhatian, karena tanpa perhatian kan anak-anak juga akan sulit untuk menerima pelajaran begitu Bapak. Ya. Kalau menurut Pak Anton ya, anak-anak itu kan suka diperlakukan seperti apa sih agar bersemangat. Selain itu suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan mampu memahami tentang bangun ruang itu yang seperti apa Pak Anton? Jadi mungkin begini Bapak, jadi mungkin saya bisa merubah ya mungkin metode pembelajaran saya, atau bisa juga menggunakan metode pembelajaran media pembelajaran yang lebih variatif gitu Pak. Jadi kemungkinan kemudian mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung gitu. Misalnya ya kita membuat kubus, balok, tabung, prisma, dan segitiga. Jadi seperti itu Pak Anton ya. Iya. Sangat inspiratif menurut saya. Jadi dengan merubah metode pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran yang variatif dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung. Lalu bagaimana Pak Anton melihat kemungkinan hal tersebut bisa dilakukan oleh Pak Anton? Sebenarnya bisa sih seharusnya. Jadi mungkin perlu meluangkan waktu saja untuk merubah metode pembelajaran saya, atau ya membuat media atau menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif gitu Bapak. Ya mungkin kemudian juga bisa mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung di dalam rencana RPP saya gitu, saya tuangkan ke RPP gitu loh Pak. Iya. Berarti lebih ke dari rancangan pembelajaran RPP. Iya, perencanaan yang matang gitu sebelumnya gitu loh Pak. Dua hal itu mana yang mungkin Pak Anton dalam waktu dekat. Jadi yang dalam minggu ini misalnya Pak Anton. Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang variatif, jadi terlebih dahulu Pak. Jadi dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung dulu ya Pak. Jadi biar mereka itu punya greget gitu loh untuk punya semangat. Jadi kalau kan iya anak-anak kan jadi bersemangat gitu loh, gitu Pak. Nah, menggunakan media pembelajaran yang variatif dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung, begitu ya Pak Anton ya penekanannya? Iya begitu Pak. Iya Bapak. Iya, karena dengan menggunakan media yang bervariatif seperti gambar-gambar, mungkin video, terus kartu pertanyaan akan dapat menarik minat jadi anak dalam pembelajaran. Dengan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung, mereka otomatis kan lebih jelas dan nyata. Jadi begitu
Jadi ini yang mungkin ini alasannya Bapak. Jadi mungkin kalau di dalam kubus itu kan langsung ada nyata, jadi ada tingginya, ada lebarnya, mungkin seperti itu, ada bidangnya begitu loh Bapak. Tuh. Ya. Oke, kira-kira kapan itu bisa dilakukan Pak Anton? Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan lah Pak. Insya Allah saya akan memperbaiki RPP dan pelaksanaan pembelajaran saya di kelas begitu Pak. Oke Pak Anton, sudah tak terasa ternyata jadi fisika itu cukup memakan waktu dan saya sangat tertarik Pak Anton. Jadi saya harap pembicaraan hari ini bisa memberikan manfaat kepada Pak Anton dan juga manfaat kepada saya. Iya. Ya terima kasih Bapak. Jadi ya sebenarnya di awal tadi saya kan bingung harusnya bagaimana, tetapi di akhir pembicaraan ini setidaknya saya tahu gitu loh apa yang harus saya lakukan. Jadi untuk membantu anak didik saya ini agar bisa memusatkan perhatian. Jadi agar ya tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mengajak mereka praktek untuk membuat bangun ruang secara langsung gitu loh Bapak. Oke. Kalau gitu Pak Anton, minggu depan ya Pak, saya ingin dengar cerita menarik apa yang setelah Pak Anton menggunakan media pembelajaran yang variatif dan melakukan praktek dengan anak-anak membuat bangun ruang secara langsung dalam pembelajaran di kelas. Saya menunggunya Pak Anton. Oke, terima kasih Bapak. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Anton, sampai ketemu lagi minggu depan. Siap Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya sebagai observer akan memberikan penilaian. Tadi Pak Handrianto sebagai coach dan Pak Anton Rianto sebagai kusi. Kalau menurut saya kedua-duanya sudah menerapkan, coachnya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu tujuannya sudah benar-benar disampaikan tujuannya apa dari coaching hari ini. Kemudian identifikasinya juga sudah diterapkan oleh Bapak Handrianto. Tentang rencana aksinya juga sudah ditanyakan dengan baik. Kemudian tanggung jawabnya dari eksekusi permasalahan yang telah disampaikan oleh Bapak Anton. Alhamdulillah Bapak Anton sudah menemukan jawaban yang mana akan membuat pembelajaran di kelasnya nanti menjadi lebih hidup, anak-anaknya akan lebih bersemangat dan berpusat pada pembelajaran yang akan disampaikan. Mungkin dari saya seperti itu, coaching antara Bapak Anton Rianto dengan Bapak Muhammad Handrianto sudah sesuai dengan alur Tirta yang telah diajarkan di dalam LMS ini. Ngoten Bu Anggreni Retno, monggo. Terima kasih, luar biasa, sudah semakin baik ya. Mungkin langsung saja untuk putaran berikutnya. Sekarang yang jadi coach. Yang jadi saya kucinya saja saya. Iya. Bu Heni kucinya. Bu Heni berarti coachnya Pak Anton. Oh iya boleh. Coachnya Pak Anton, observernya Pak Handri ya. Siap, Ibu, siap. Oke. Monggo bisa langsung dimulai. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bapak Anton. Iya, tumben sekali hari ini datang ke kelas saya ini Bu Heni. Ada apa ya Bu Heni? Iya Bapak Anton. Saya sebenarnya ini sudah kepala saya pusing dengan capek dengan keadaan yang ada di sekitar saya Pak Anton. Boleh saya meminta waktunya sedikit Pak Anton? Dengan senang hati Ibu. Jadi saya akan ya menjadi pendengar yang baik lah untuk panjenengan gitu loh. Iya Bapak Anton, supaya ini hati saya lebih lega dan tahu solusi yang akan saya hadapi seperti apa. Oke, tapi sebelumnya dari pertemuan ini apa saja yang mungkin bisa dicapai dari pertemuan ini Bapak? Ibu. Tujuannya sebenarnya saya ingin mendapatkan ketenangan hati. Apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman sejawat saya. Ceritanya begini Pak Anton. Oh iya. Okay. Tentang
aksi nyata 1.4 kemarin yang sudah kita laksanakan ya Bapak Anton ya. Oh iya Itu Ibu. kan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Oh iya. Budaya positif yang ada di sekolah saya itu kan ada itu membaca surat pendek sebelum mulai pelajaran, membaca Asmaul Husna, terus itu setelah pulang sekolah itu menyanyikan lagu-lagu daerah seperti lagu-lagu Jawa, dolanan seperti itu. Kemudian melaksanakan sholat duhur dan juga keyakinan-keyakinan kelas serta penerapan restitusi dan banyak lagi yang kemarin itu ya Bapak ya. Terus ini perasaan saya Pak. Oh iya. Akhir-akhir ini tuh saya itu seperti menerapkannya hanya ada di kelas saya saja Pak Anton dan pada murid-murid saya saja. Teman-teman saya yang lainnya itu istilahnya setelah saya beri aksi nyata seperti itu tidak ada gerak, tidak ada greget untuk melaksanakan seperti apa yang saya laksanakan. Saya tuh maunya mereka juga sedikit-sedikit ada perubahan dan mengikuti apa yang saya lakukan sehingga anak didik nanti itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya monoton seperti yang dahulu-dahulu saja. Ada pengalaman belajar yang membuat mereka lebih semangat untuk bersekolah, lebih bersemangat untuk menerima pembelajaran, seperti itu Pak Anton. Oh iya. Berarti jadi kata kunci dari masalahnya Bu Heni ini tadi adalah kurangnya minat dari teman sejawat untuk juga ikut melaksanakan apa tadi budaya positif di sekolah itu ya Bu Heni ya? Iya betul, budaya positif itu hanya saya terapkan di sekolah saya. Saya miris sebenarnya Pak Anton. Sekolah saya itu kan ruang kelasnya kan dibagi, satu kelas kan dibagi menjadi 2 bagian Pak Anton. Nah, saya itu di kelas 2, gandengnya itu kelas 6. Ketika saya menerapkan pembiasaan di pagi hari, yang satunya itu tidak menerapkan, saya sepertinya ingin menangis. Karena yang satunya itu ikut-ikutnya ke saya. Itu sebenarnya begini Pak Anton. Karena gurunya itu juga tidak berangkat lebih awal. Jadi kemungkinan untuk bersama-sama melaksanakan pembiasaan di pagi hari itu kan tidak bisa barengan seperti itu. Halo, Pak Anton sepertinya hilang koneksi. Bu Hurno terus pundi Pak? Pak Anton hilang koneksi Hurno. Bu Reni. Ya, terpental kan kelihatannya. Gimana ya? Mungkin diulangi lagi. Apa Pak Andri? Maaf, pemadaman lagi. Mati lampu lagi. Nggih, mohon maaf. Nggih. Oh iya, bisa dilanjut ya Bu Heni ya. Iya, mohon maaf nggih ada gangguan. Ulangi juga enggak apa-apa. Iya. Jadi mungkin tadi saya sudah sempat melihat apa yang dipermasalahkan oleh Bu Heni ini. Terus mungkin ya jadi kesempatan apa yang mungkin Ibu Heni miliki jadi untuk mengatasi hal masalah tersebut gitu loh Bu. Sebenarnya halo, terdengar betul? Sudah terdengar. Kesempatan ini kan sebenarnya ketika nanti ada rapat atau ada supervisi dari kepala sekolah, mungkin hal ini kan bisa saya sampaikan kepada beliau agar ketika nanti rapat akan bisa disinggung tentang apa yang saya rasakan seperti itu Pak Anton. Oh begitu, jadi nanti akan disampaikan waktu rapat ya Bu ya? Iya, oh iya. Jadi mungkin dari skala 1 sampai 10, nah sekarang posisi dari Ibu Heni ini untuk mencapai tujuan tersebut ada di mana Bu? Mungkin saya posisinya mungkin posisi 6 ya Pak Anton ya. Saya tuh kadang merasa jengahnya itu begini Pak Anton. Ketika saya mau menerapkan itu, saya itu di sekolah saya ya Pak Anton. Saya itu yang paling muda. Yang lainnya itu sudah 2 tahun mau pensiun, 3 tahun atau 5 tahun mau pensiun. Jadi ketika saya mau menerapkan itu seperti anak kok menggurui ibunya atau seperti itu. Saya itu kadang merasa seperti itu juga. Sementara apa yang sudah saya laksanakan aksi nyata kemarin, mereka sama sekali tidak terbuka hatinya untuk melaksanakannya. Itu yang membuat saya
dua dilema. Yang satu karena gitu saya ya Bu ya. Jadi karena ya memang perbedaan usia dan mungkin ya karena nggih memasuki usia pensiun, jadi motivasi beliaunya itu berkurang begitu ya Bu ya. Terus mungkin betul apa sekali. kekuatan Motivasinya sangat betul. nggih. Jadi mungkin apa kekuatan dari Bu Heni ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Jadi punya senjata apalah istilahnya seperti itu Bu Heni untuk Ya. mengatasi hal tersebut gitu. Rencananya itu seperti yang saya katakan tadi, ketika rapat nanti hal ini akan saya singgung. Selain itu saya juga akan melakukan pendekatan secara personal Pak Anton. Sebenarnya mereka itu juga sering loh Bapak Anton curhat-curhat tanpa secara resmi ya. Ketika kita itu saling ngobrol-ngobrol itu mereka tuh juga pernah curhat seperti ini. Muridku itu loh dibilangin tidak boleh keluar panggai, keluar air, kalau ditinggal sebentar sudah keluar. Nah, seperti itu sebenarnya itu kan juga permasalahan yang harus diberikan tindakan ya Pak Anton. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung kan seharusnya mereka apa yang saya berikan di aksi nyata kemarin kan harus diterapkan. Nah, ketika ngobrol-ngobrol seperti itulah saya memasuki mereka. Saya beri sedikit demi sedikit apa yang saya lakukan pada aksi nyata kemarin saya ulangi lagi. Nah, seharusnya ibu tuh begini, anaknya kalau sering-sering keluar, kita ajak ngobrol berdua Bu, seperti itu. Terus kita lakukan segitiga restitusi atau apa maunya anak ini, seperti itu. Saya masuknya ke mereka itu ya lewat ngobrol-ngobrol ringan ketika berada di kantor Pak Anton. Oh iya Ibu. Jadi itu peluang ya, jadi peluangnya jadi ya kan bisa seperti itu nggih. Mungkin jadi saya pengen tahu Ibu, jadi mungkin apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih harapan Ibu tadi? Seperti mungkin hambatannya atau gangguannya seperti apa Ibu? Mungkin ada gangguannya gitu? Pak Anton? Halo, Bu Ani? Iya. Halo. Sebenarnya hambatan atau gangguan itu muncul dari pribadi mereka masing-masing kalau menurut saya Pak Anton. Mereka itu kurang tergugah itu hal itu kan yang menyebabkan mereka tidak mau berkembang. Sementara kita itu kan harus dituntut dengan perkembangan zaman bahwa kita harus merubah mindset kita supaya menjadi orang yang lebih berkembang dengan adanya teknologi yang sekarang seperti ini, dengan pembelajaran yang terus berubah sepanjang zaman. Jadi harus kita itu jangan harus mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Jadi mereka itu maunya stuck di situ saja. Kalau sudah tahu itu, ya itu hambatannya. Dan saya hambatannya itu ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ini untuk mungkin rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu seperti apa ya? Mungkin rencana kedepannya seperti ya dari hambatan-hambatan tersebut, ya, mungkin ada hambatan rencana tadi itu apa kan gitu, karena beliaunya tidak mau berkembang. Ya, rencananya saya akan melibatkan kepala sekolah Bapak Anton, melibatkan kepala sekolah, kita akan duduk bersama dengan rekan-rekan teman sejawat, saya akan menyampaikan unek-unek saya, kemudian saya minta beliau-beliau itu untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya, sekiranya jika mereka itu kurang mampu atau minta bantuan kepada saya akan dengan senang hati akan membantu mereka. Kemudian ketika kita ada perbincangan ringan di dalam kantor, saya akan menerapkannya sedikit demi sedikit sehingga mereka akan lebih paham. Mungkin juga karena ketika aksi nyata kemarin itu kan hanya 1 jam, jadi pembelajarannya begitu banyak, mungkin mereka merasa sekilas saja, jadi tidak bisa memahaminya secara optimal, mungkin seperti itu Pak Anton. Oh, waktu desiminasi kemarin itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Mungkin dari rencana-rencana Ibu tadi, jadi itu kan tadi ada beberapa rencana ya, mungkin ada rencana prioritas Bu untuk agar ini lebih cepat gitu, lebih cepat untuk mengatasi masalah Ibu tersebut mungkin. Ada rencananya itu saya akan membuat suatu jadwal Pak Anton, jadwal yang mana nanti setiap kelas akan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan seperti ini.
jika jadwalnya piket itu, pertama jadwal piket ya Pak Anton ya. Iya, Tiap iya. kelas itu paling tidak sebelum dimulai pembelajaran harus ada satu guru yang menghandle 2 kelas tersebut sebelum pembelajaran ini ya. Oh iya. Jadi dalam satu kelas nanti kita akan melakukan pembiasaan secara bersama-sama seperti itu. Oh Jika gitu. ada guru yang jadi mereka itu harus disiplin Pak Anton. Ketika Oh jadwal iya. mereka masuk, ya harus masuk. Jika Iya. mereka tidak masuk, paling tidak harus ada guru yang menggantikan mereka. Itu yang Iya. pertama. Iya, Yang oh iya. kedua, nanti ketika ada pembiasaan yang lainnya, kita jadwalkan. Mungkin dalam penerapan segitiga restitusi, kita akan bergantian menuju ke kelas-kelas yang lain jika ada yang perlu penanganan seperti itu. Tidak hanya di kelas saya saja, mungkin kita akan berbagi ke kelas lanjutnya, kelas 1, 2, 3, atau seterusnya seperti itu, Pak Anton. Oh begitu ya Bu ya. Jadi memang kedisiplinan itu memang dari gurunya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Jadi kalau betul. untuk mendisiplinkan anaknya, jadi perlu disiplin dulu gurunya. Jadi Betul. itu sangat bagus sekali. Jadi prioritas dari Bu Heni yang akan mau Bu Heni lakukan ini. Jadi mungkin waktunya kapan Bu Heni untuk jangka waktu untuk melaksanakan hal tersebut mungkin? Ya, mungkin setelah ini Pak Anton, jangka waktu yang kita butuhkan itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang penting kita melaksanakannya step by step gitu Pak Oh Anton. iya. Kalau langsungan saja mereka pasti Iya, tidak akan mau mentah berjalan ya Bu lagi. ya. Iya, Jadi betul. bisa mentah gitu ya. Iya, betul. Ya, Sedikit demi jadi sedikit semoga saja mereka akan berubah Pak Anton. iya. Jadi mungkin saya pengen tahu nih, ini ukuran keberhasilan dari rencana prioritas dari Ibu Heni tadi itu apa gitu loh. Jadi, nggih itu. Eh, Apa? jadi saya ingin tahu nih Bu. Jadi mungkin apa ukuran keberhasilan dari Oh, ya. rencana tadi Bu, dari rencana Ukuran Bu Heni tadi? ya. Iya. Ukuran keberhasilannya yang pertama adalah kedisiplinan gurunya. Oh Kemudian iya. penerapan apa yang ada di budaya positif di sekolah itu dapat terlaksana. Itu adalah Iya. ukuran yang paling nomor satu, Bapak. Oh Jadi iya. yang pertama adalah disiplin, yang kedua benar-benar diterapkan, dan itu paling tidak saya harus memberikan tindak lanjut atau mengobservasi rekan-rekan teman sejawat saya sehingga mereka benar-benar akan melaksanakannya. Oh iya, bagus sekali Bu ya untuk rencana atau semoga aja rencana atau keberhasilan itu bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Mungkin siapa saja ini yang mau dilibatkan untuk menjaga untuk menggolkan gitu rencana aksi jenengan tadi Bu. Yang saya libatkan yang pertama adalah kepala sekolah Pak Anton. Kita Oh iya. harus meminta izin, meminta beliau untuk menyampaikan apa yang ada pada diri saya. Sehingga kalau jika beliau yang menyampaikan, otomatis rekan-rekan saya itu kan akan mengikutinya. Karena beliau adalah Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Yang kedua, ya tentunya teman sejawat. Dan yang ketiga adalah peserta didik di sekolah saya. Oh gitu ya Bu. Mungkin jadi terima kasih Bu tadi kesempatannya sudah jenengan sudah bercerita banyak. Jadi mungkin dari coaching ini, dari kegiatan ini, apakah perasaan Ibu bagaimana ini? Perasaan saya alhamdulillah lega Bapak Anton. Oh Paling iya. tidak saya punya gambaran bagaimana nanti saya akan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya seperti ini ke depannya. Semoga saja apa yang saya inginkan dapat tercapai dan rekan-rekan saya mendukung dengan berlapang dada dan tidak terpaksa. Oh iya. Ya, saya juga berharap jadi apa yang jenengan rencanakan ini bisa berhasil ya Bu Heni ya. Ya, terima kasih Bapak Jadi Anton. kita bertemu lagi mungkin pada permasalahan lain ya Bu ya. Iya Bapak, Nggih. terima Sudah. kasih atas Nggih. waktunya. Sami-sami. Nggih. Sampun. Oke, terima kasih atas Pak Anton, Bu Heni Arisusanti, yang mana dari apa yang ditampilkan yaitu percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Heni Arisusanti dan Pak Anton Trianto. Di sini saya merasa bahwa apa yang jenengan lakukan
berdua itu sudah sangat baik, Bapak. Jadi dari asumsi dan asosiasi yang disampaikan, serta dapat menangkap emosi dari coach sendiri, Pak Anton, seperti itu. Kemudian juga Pak Anton juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu terbuka. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka itu bisa memancing untuk Bu Heni, istilahnya curhat lah, kalau bahasanya kita curhat, sehingga dari pertanyaan yang terbuka dan berbobot itu tadi benar-benar bisa mewujudkan sebuah solusi yang nantinya benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Heni. Kemudian di sini juga sebagai Bu Heni juga membuat rencana aksi yang spesifik menurut saya. Jadi ada dorongan lah, mendorong ide-ide di mana hal-hal tersebut nanti saya pikir sangat baik untuk perbaikan dalam pembelajaran. Jadi secara keseluruhan apa yang kompetensi coaching yang dilakukan oleh Pak Anton dan Bu Heni sudah cukup baik. Sekian, terima kasih Pak Anton, Bu Heni. Ya, terima kasih kembali Bapak Andri. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk sesi ini. Untuk selanjutnya semakin bagus ya, semakin baik ya, luar biasa perkembangan. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir untuk putaran ini yang jadi coachnya Bu Heni, kucinya Pak Andri ya, terus Pak Anton observer. Ya, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum Bapak Andrianto, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Heni Ari Susanti. Jadi kalau ingat jenengan mau nyanyi saya sebenarnya. Oh iya, Ana Susanti. Nah itu ya. Ana Susanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Oh ya Pak Andri, hari ini apa yang ingin dibicarakan sama saya? Kelihatannya kok ada sesuatu yang spesial seperti itu. Oke. Begini Ibu ya. Saya jenengan sudah tahu bahwasanya saya mengajar di SDN Sendang 1 yang mana kebetulan pada tahun ajaran ini murid saya satu kelas itu ada 37 anak. Jadi dari 37 anak itu banyak hal istimewa menurut saya. Wah, banyak hal istimewa. Jadi setiap anak itu kan unik, pada dasarnya unik, istimewa dan sebagainya. Namun dari keberagaman itu sendiri, banyak anak, saya tidak bisa mengondisikan kelas yang kondusif itu. Oh, berarti ini masalahnya karena murid yang beragam dan banyak itu sehingga Anda menjadi kewalahan untuk menangani mereka. Begitu Bapak Anton, Bapak Andri. Iya, benar sekali Bu. Jadi saya ini bingung bagaimana supaya pembelajaran yang saya lakukan setiap hari itu bisa kondusif begitu Ibu. Jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini, pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana Bapak Handrianto bisa mengkondisikan murid sehingga murid bisa kondusif dan dapat menerima pembelajaran dalam hari-harinya seperti itu, nggih Bapak? Nggih Bu, jadi saya itu berkeinginan membantu anak-anak bagaimanapun caranya supaya anak itu dalam kelas itu lebih kondusif. Saya pikir karena ketika anak-anak itu bisa kondusif, tentu dalam penerimaan materi, kesiapan dan sebagainya itu menurut saya lebih baik begitu Ibu. Kira-kira kesempatan apa yang Bapak Andre akan miliki sekarang ini untuk menerapkan seperti itu? Kesempatannya seperti apa? Ya, begini Bu, dari karakter anak yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan latar belakang lain yang sangat bervariatif. Di sini saya ingin menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemarin kita sudah pelajarinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya bisa mengcover dari keberagaman anak-anak. Jadi dari keberagaman anak, karakter dan sebagainya itu nanti saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua keunikan lah, kita bisa katakan keunikan dari anak-anak itu bisa tercover Ibu, seperti itu. Oh begini, jadi sebelum penerapan pembelajaran
berdiferensi yang akan Bapak laksanakan itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira gimanakah Bapak Andre pencapaian tujuan pembelajaran yang selama ini untuk mengkondisikan murid? Kalau untuk sekarang dari 1 sampai 10 ya saya hanya berani 6 lah. Jadi di angka 6. Saya merasa masih jauh dari kata baik karena merasa ketika saya menghadapi anak-anak dengan perbedaan yang begitu sangat mencolok dari jumlah, kemudian dari perbedaan dan sebagainya, saya merasa masih 6 lah seperti itu. Dari skala yang Bapak terapkan tadi 6 itu, kira-kira hambatan atau gangguan yang terjadi pada pembelajaran Bapak Andre selama ini apa ya kira-kira sehingga murid tidak dapat dikondisikan itu? Gini Bu, pertama satu bahwasanya dari jumlah anak yang banyak itu kita tentu kalau dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi kita harus bisa mengcover semuanya. Nah, dalam mengcover semuanya itu tentu kita misalnya sebagai contoh kita menggunakan media yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak ya Bu ya. Dengan kebutuhan anak yang berbeda. Tentu persiapan yang dilakukan itu waktunya lebih banyak. Kemudian kita untuk mencari materi-materi yang kita tuangkan dalam sebuah media juga memakan waktu lebih lama. Karena apa? Dari banyaknya siswa, tentu media yang diperlukan juga banyak Ibu dengan perbedaan yang ada seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bercoba berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain dan sebagainya, mereka juga punya kelas yang besar, anak yang banyak. Sebenarnya hampir sama masalah yang kita hadapi seperti itu. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengelola sendiri. Untuk melakukan kolaborasi itu belum bisa maksimal seperti itu. Oh iya betul. Jadi untuk memaksimalkan rencana Bapak dalam mencapai tujuan di pembelajaran diferensiasi itu kira-kira apa? Saya nanti setelah ini mungkin akan menyampaikan ke kelompok kerja guru itu. Jadi dari kita menyampaikan ke kelompok kerja guru, tentu dengan satu tim, namanya teamwork di kelompok kerja guru itu pasti minimal lah. Kita misalnya menggunakan berdiferensiasi konten. Misalnya seperti itu, kita fokus itu dulu. Misalnya kita sama-sama membuat media yang berbeda-beda, yang bervariatif ya. Jadi tentu itu menurut saya akan membantu nanti. Jadi sama guru biar tidak satu sekolah kita bisa berkolaborasi di kelompok kerja guru di tingkat kecamatan seperti itu Ibu. Oh berarti dengan berkolaborasi pembuatan media nanti mungkin akan bisa digunakan di sekolah kelompok KKG Bapak Andri masing-masing seperti itu ya, disesuaikan dengan murid yang beragam tadi begitu nggih? Nggih. Oke. Berarti dengan strategi yang telah Bapak berikan tadi bahwa bekerja sama dengan komunitas di KKG, selanjutnya jangka waktunya itu kira-kira berapa harikah yang diperlukan atau berapa bulankah sehingga nanti pembelajaran itu dapat terlihat optimal? Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu Ibu. Jadi kita nanti koordinasi dengan teman-teman misalnya satu kelas lah, misalnya dalam kelas 5 misalnya kelas 5. Jadi kita kumpulkan semua guru Bapak Ibu dari seluruh SD negeri swasta di kecamatan yang kelasnya sama seperti itu. Jadi perkiraan 1 minggu seperti itu. Oke. Jadi selama 1 minggu berarti teamwork dari KKG Bapak Andrianto akan bekerja keras deh Bapak Andri untuk membuat media pembelajaran yang dapat mengkondisikan murid sehingga murid akan tenang berada di sekolah dan nyaman berada di kelas seperti itu nggih. Kira-kira komitmen apa yang Bapak berikan terhadap rencana aksi seperti ini? Yang seperti yang mau Bapak sampaikan, komitmennya seperti apa? Ya, dengan harapan begini Ibu, ketika kita coba menerapkan berbagai cara, misalnya ini sebagai contoh adalah pembelajaran berdiferensiasi, komitmen saya bahwa dengan segala cara yang kita lakukan kepada anak-anak, itu minimal lah kita dapat mewujudkan sebuah pembelajaran yang kondusif. Jadi komitmen awal saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga apa materi yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa tersampaikan secara optimal lah. Jadi ibaratnya kalau bisa saya bisa melakukan anak itu semuanya adil.
adil, kemudian mereka juga bisa menerima materi sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing, seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali. Sepertinya dengan begitu mereka akan dapat menerima pembelajaran ya Bapak Andre. Amin, ya. Nah, kira-kira siapakah yang akan membantu Bapak Andre untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya kita tidak bisa lepas dari sebuah lembaga Ibu ya. Jadi ketika nanti dari teamwork di tingkat KKG itu bisa membuahkan sebuah hasil dan memberikan sebuah hasil yang progresnya baik, tentu teman-teman saya di sekolah saya yang satu lembaga tentu pasti respect. Jadi ketika respect, oh ternyata itu bisa diterapkan ya Pak. Ketika mereka tahu bahwa itu bisa diterapkan, tentu pasti mereka mau menerapkan dan juga pasti mereka mau membantu kita. Harapan saya seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi rencananya Bapak Andre yaitu untuk menyelesaikan atau mengkondisikan kelasnya supaya kondisi yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan melaksanakan aksi, yaitu menggunakan teamwork-nya di KKG, pembuatan media yang dapat meningkatkan kedisiplinan anak dan juga kefokusan anak dalam pembelajaran, seperti itu ya Bapak Andre ya? Iya, betul sekali Bu. Harapannya setelah pembelajaran nanti pembelajaran diferensiasi yang telah Bapak canangkan itu, harapannya kepada murid seperti apa Pak Andre? Ya, saya enggak, ibaratnya tadi kalau di panjenengan tanya, dengan sekarang anak-anak itu di level berapa? Level 6 Bu ya. Tapi ya minimal, ya bukan minimal sih, di level 8 lah. Harapan saya di level 8 sudah cukup menurut saya. Seperti itu. Bagus sekali Pak Andre, apa yang telah direncanakan, apa yang telah berada di angan-angannya, semoga dapat terencana dengan bagus, dengan baik, sehingga nanti dapat diterapkan di sekolahnya dan untuk sekolah teamwork-nya Bapak Andre yang lainnya supaya dapat mengikuti apa yang Bapak Andre laksanakan. Semoga anak didiknya dapat menerima pembelajaran dengan baik, dapat kondusif, dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di angan-angan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi dengan tadi saya hanya bercerita pada Ibu, saya mendapatkan sebuah gambaran. Jadi sebuah gambaran kedepannya apa yang saya lakukan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih kondusif dan sebagainya, seperti itu Bu. Jadi berarti bagaimana perasaannya Bapak Andre sekarang, perasaannya bagaimana? Ya, saya lebih tenang Bu. Jadi lebih tenang, saya lebih berpikir positif. Jadi optimis lah, ibaratnya optimis. Jadi saya ketika menghadapi anak-anak nanti pasti lebih semangat lagi. Sekarang sudah mulai cerah lah pikiran saya, seperti itu. Iya, baik Bapak Andre, mungkin itu yang bisa saya bantu kepada Bapak Andre. Semoga kedepannya apa yang direncanakan Bapak Andre dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Andre dan Bu Heni ini menurut saya sudah sangat bagus sekali, Ge. Jadi dari kegiatan ini sudah sangat nampak setiap alur tirtanya. Jadi mulai rencana, identifikasi masalah, aksi nyata, dan tanggung jawabnya itu sudah benar-benar ada dan nampak. Jadi Bu Heni juga dalam menjadi coach ini juga sudah sangat baik, Ge. Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan sehingga dari pertanyaan yang berbobot yang bersifat terbuka tersebut, jadinya Pak Andre ini juga dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kegiatan ini benar-benar sudah ya memperdayakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Andre sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari praktek ini. Saya serahkan ke Bu Anggraini. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Dan di sini sudah saya amati begitu bagus, sudah ada perkembangan dan semakin mengarah menjadi yang lebih baik. Dan kita ingat tujuan dari kucing ini adalah menuntun kucing untuk menemukan ide ya dari dirinya sendiri, ide baru atau
pikiran baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Jadi tugas coach ini hanya mengarahkan. Nah, sifatnya antara coach dan coach ini hanyalah mitra ya, setara. Jadi tidak menggurui. Nah, coach sendiri yang akan mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan. Mungkin itu yang perlu diingat.